Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita kirim reaction untuk Bu Mimin. Tangan Bapak Ibu. Luar biasa menonton. Kami makin Yo, penasaran. sama-sama. Pak Kadis Ya. kita juga memberikan pelatihan kepada guru ya. Kemarin kepada pengawas ya didatangkan guru-guru pula sehingga menular pula ke rekan lainnya. Baik, terima kasih Imam. Terima kasih luar biasa sekali Ya, spiritnya. Bu Sarmiati, sama-sama. Membuat kita jadi pengen tahu lagi apa itu AI dan pemanfaatannya dalam dunia pendidikan dan apa pula nanti kira-kira dampaknya. Pasti ada dampaknya Bapak Ibu ya. Baik, narasumber kita sudah hadir di malam hari ini, tapi sebelum narasumber kita memaparkan materi, saya sedikit mengulas, memberikan gambaran bahwa profil dari narasumber kita ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Beliau adalah seorang guru SMA di Kecamatan Ngayang. Kemudian beliau ada sekarang bertugas sebagai fasilitator program guru penggerak angkatan 13 dan dulunya juga sama kami sebagai pengajar praktik. Dan luar biasa sekali beliau ada ahli IT Bapak Ibu. Jadi beliau sudah memiliki profilnya tentang AI, bagaimana memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita sekarang curi ilmunya Bapak Ibu. Saya juga pernah menggunakan AI ini untuk membuat perangkat menggunakan ChatGPT Bapak Ibu, luar biasa sekali, 1 menit selesai gitu. Tapi saya juga khawatir kalau anak-anak seperti ini peran guru nanti gimana? Mana tahu dia nggak mau butuh guru lagi Bapak Ibu. Jadi kita akan bahas bahwa tema kita malam ini adalah implementasi kecerdasan buatan dalam pendidikan, yaitu meningkatkan pembelajaran di tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi mohon dulu mikrofonnya yang terbuka, narasumber kita berbicara. Mohon dulu Bapak Ibu. Dan nanti kami akan memberikan link absensi ketika narasumber sudah selesai membagikan materi. Jadi sabar ya Bapak Ibu. Mau kita dengar dulu materi keren kita dari Bapak Masri. Sebelumnya saya pengen menantang Bapak Ibu dulu nih. Karena materi kita adalah mengenai artificial intelligence. Coba tulis di kolom komentar Bapak Ibu satu kata yang Bapak Ibu ingat jika kita mengatakan istilah AI. Apa yang tergambar di pikiran Bapak Ibu? Satu kata. Saya tunggu Bapak Ibu ya di kolom chat. Kalau orang mengatakan artificial intelligence atau AI, apa yang terbayang? Satu kata ya Bapak Ibu. Saya tunggu di kolom chat. Kira-kira apa yang tergambar? Pemikir. Oke, Bu Ziana, terima kasih. Mudah. Oke, Pak Dendi Marno. Kira-kira apa lagi? Cerdas. Oke, Bu Rahmi. Wah, luar biasa. Kepintaran luar biasa. Lebih katanya beref ya. Satu kata. Cyber. Oke. Cerdas, canggih, coding. Wah, luar biasa. Berarti Bapak Ibu ini sudah pernah mungkin ya menggunakan AI. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah hanya sebatas inikah artificial teknologi? Oke. Ada nggak tergambar film Bapak Ibu ya? Kalau dengar kata AI ada nggak tergambar film-film Hollywood itu Bapak Ibu yang menggunakan artificial intelligence? Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi menjawab pertanyaan saya. Kita nggak sabar lagi. Robot ya, identik dengan robot kata Bu Yeni Fitri. Terima kasih Bu Yeni Fitri ya. Oke Bapak Ibu, hari ini kita tunggu ilmu dari Bapak Masri yang luar biasa sekali hadir di malam hari ini. Kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi atau sharing berbagi ilmu mengenai pemanfaatan implementasi implementasi kecerdasan buatan dalam bidang pendidikan, meningkatkan pembelajaran di tingkat SD, SMP, dan SMA. Kita minta nanti Bapak Masri mungkin mencobakan bagaimana salah satu contoh pemanfaatannya dalam bidang pendidikan, khususnya bagi seorang guru. Kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan AI ini dalam kehidupan sehari-hari? Kepada Bapak Masri, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu. Oke, selamat malam, selamat dingin-dingin, hujan lebat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa terdengar dan bisa kita maknai bersama. Izin share Bapak Ibu. Oke, sebelum Pak Masri sebentar, Bapak Ibu yang angkat tangan boleh diturunkan dulu tangannya. Nanti kita ada session tanya jawab. Supaya tidak meragukan, kalau ada yang terpencet, ada angkat tangan, nanti kita buka sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Terima kasih. Silakan lanjut, Pak Masri.
Menyadari bahwa bangsa yang menguasai teknologi akan menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Riset dan Teknologi yang juga merangkap sebagai Kepala BRIN untuk mengkoordinasi strategi nasional kecerdasan artifisial. Kita ingin, karena sekarang ada AI, ada Artificial Intelligence yang bisa membantu kita dalam hal yang bersifat teknis, sehingga birokrasi kita lebih cepat, tugas birokrasi kita menjadi lebih ringan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengkoordinasi Quadruple Helix untuk menyusun stranas kecerdasan artifisial yang memuat area fokus dan bidang prioritas dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pembangunan nasional. Ada 4 area fokus kecerdasan artifisial, yaitu etika dan kebijakan, pengembangan talenta kecerdasan artifisial Indonesia, data dan infrastruktur, riset dan inovasi industri. Sementara pada bidang prioritas, ada 5 bidang prioritas yang dipilih berdasarkan suatu kriteria dan dilaksanakan melalui konsorsium nasional atau kerjasama internasional, yaitu layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota cerdas. Stranas Artifisial Indonesia 2020-2045 mempunyai tagline Towards Indonesia Vision 2045 dengan 4 buah misi, yaitu mewujudkan kecerdasan artifisial yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menyiapkan talenta kecerdasan artifisial yang berdaya saing dan berkarakter, mewujudkan ekosistem data dan infrastruktur yang mendukung kontribusi kecerdasan artifisial untuk kepentingan negara, menumbuh kembangkan ekosistem kolaborasi riset dan inovasi kecerdasan artifisial guna mengakselerasi reformasi birokrasi serta industri nasional yang unggul. Dengan adanya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045, optimis Indonesia akan menjadi salah satu negara terdepan yang mampu menguasai kecerdasan artifisial di segala bidang sehingga memiliki daya saing tinggi secara global. Halo, cek. Pak Doni, terdengar Pak Doni? Mantap, mantap. Pak. Oke, perkenalkan nama saya Masri dari SMA Negeri Dorangayang. Akan coba berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan media artificial intelligence ini dalam pendidikan. Ini ada slide-nya kurang 20 halaman, mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Pengalaman bekerja saya sebagai guru, kemudian juga punya lembaga kursus LKPMI komputer, kemudian di pendidikan guru penggerak itu sebagai pengajar praktik dan fasilitator angkatan 13 saat ini. Nah, di awal tadi sudah disinggung oleh Alim bahwasanya artificial intelligence ini secara langsung sudah kita gunakan sehari-hari. Mulai dari perbankan, pihak perbankan itu juga sudah menerapkan artificial intelligence. Kemudian dari media sosial pun juga sudah banyak menggunakan artificial intelligence. Nah, ada juga dari Bu Menon menambahkan bahwasanya dengan teknologi ini kita bisa buku dalam hitungan menit. Nah, benar sekali Ibu, saat ini aplikasi pengembangan sudah masuk kepada standar dari program nasional. Jadi kita sampai ke sana. Oke, karena di artificial intelligence ini merupakan strategi nasional kecerdasan artifisial yang sudah didengungkan oleh Bapak kita di tahun 2000. Ini merupakan rencana jangka panjang oleh pemerintah dengan menerapkan adopsi kecerdasan buatan berbagai sektor masyarakat. Strategi ini juga melibatkan kerja kebijakan, alokasi sumber daya, penelitian dan pengembangan, kolaborasi sektor publik dan swasta, serta kebijakan privasi dan etika. Nah, ini merupakan strategi nasional di Indonesia. Kita boleh lihat di dunia pun saat ini sudah menerapkan strategi nasional ini.
seperti kita lihat di negara yang sudah menerapkan warna itu, seperti Indonesia termasuk negara yang sudah mempublish strategi nasional. Ada sebanyak 32 negara. Yang setelah mengembangkannya itu ada sebanyak 22 negara. Ini bisa kita lihat dari warna peta di dunia. Sumbernya adalah dari Index Report tahun 2021 dari Stanford University. Kemudian di 2045 Indonesia ada 5 pilar yang diterapkan. Pertama di bagian pendidikan, kemudian di bagian kesehatan, kemudian dari ekonomi, dan kemudian di pangan, food security, dan yang terakhir bagian mobility dan smart city, kota pintar. Fokus areanya adalah industri innovation, yang mana dalamnya ada infrastruktur dan kemudian human resource development. Jadi pengembangan sumber daya manusia. Di infrastruktur sekarang sudah mulai dibangun data infrastruktur ekosistem telah mensupport banyak negara. Di bagian sumber manajemen manusia, ini sudah juga diterapkan tim yang ahli di bagian AI, seperti yang oleh Bapak Presiden kita B.J. Habibie, Presiden ketiga, yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak BPT kita yang saat ini. Kecerdasan artifisial, ada 4 etika yang kita buat. Pertama, etika dan kebijakan kecerdasan artifisial, di mana di sini mewujudkan kecerdasan artifisial yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, pengembangan talenta kecerdasan artifisial, di mana di sini kita menyiapkan talenta kecerdasan artifisial yang bersaing dan berkarakter. Ini sudah mulai juga dijalankan oleh program nasional kita. Dan peningkatan adalah bagian infrastruktur dan data kecerdasan artifisial, yang mana mewujudkan ekosistem data dan infrastruktur yang mendukung kontribusi kecerdasan artifisial untuk kepentingan negara. Poin yang keempat adalah riset dan inovasi kecerdasan artifisial. Kita mengembangkan ekosistem kolaborasi riset dan inovasi kecerdasan artifisial guna mengakselerasi reformasi birokrasi serta industri nasional yang unggul. Nah, rangka kerja dari nasional ini sekitar 5 poin. Kita boleh rangka kerja dari framework strategi nasional kebijakan artifisial. Nah, kita boleh bincang di bidang karena kita pendidikan berarti nanti arahnya kepada pendidikan dan riset. Nah, di strategi nasional ada 5 poin. Nah, berarti kita masuk kepada poin yang ketiga, pengembangan intelligent online education berbasis kecerdasan artifisial. Nah, untuk di daerah Sumatera Barat ini belum mulai, apalagi di daerah. Baru mulai dari nasional, dari Jakarta dan beberapa kota lainnya. Area fokus yang ada di strategi nasional, kita lihat pengembangan talenta ini sedang juga jalan, ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Kemudian di bagian data instruktur, di sini terwujudnya kemampuan negara yang mengakses seluruh data yang dibutuhkan untuk kepentingan strategisnya. Kemudian di bagian area fokus etika dan kebijakan, penguatan etika dan manajemen keamanan informasi. Nah, ini penting di strategi nasional. Pendidikan itu juga termasuk kepada pengembangan sumber daya manusia, yang mana ini kita memberikan perhatian dan pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil di DE. Nah, ini sengaja kita singgung strategi nasional ini. Jadi kita membincangkan mulai dari konsep yang besar dahulu. Rupanya artificial intelligence ini sudah masuk pada strategi nasional. Tinggal kabupaten atau kota untuk menerapkan ini. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini kita guru, bagaimana kita membuat pelatihan-pelatihan dan pendidikan yang bisa bermanfaat di dunia pendidikan. Oke, Pak Ibu, kita lanjut ke Presiden RI. Ini sudah saya tunjuk. Nah, inilah badan
pengkajian dan penerapan teknologi yang dilanjutkan dengan yang Bapak Dr. Andos Insinyur Amnas Riza Master Sen utama ini. Beliau lahir di bulan Agustus tahun 1992 yang aktif di teknologi informasi, dan ini beliau fokus di bidang kecerdasan buatan. Jadi, kalau di kabupaten kita ada semacam tim nanti yang fokus membancangkan tentang kecerdasan artificial intelligence ini. Inilah Bapak yang akan kita hubungi nanti. Kita bentuk tim dari CSR misalnya. Jadi tim dari dinas ada perwakilan siapa tim yang akan bahas tentang artificial intelligence di kabupaten kita ini. Oke, kita kembali ke bagian dari judul topik kita hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan buatan AI ini dalam pendidikan. Nanti kita menerapkan kecerdasan ini di sekolah, ada yang mungkin dari SD, SMA, dan SMA. Ini slide-nya lebih kurang nanti ada 20, di dalam slide ada slide. Nah, slide yang saya tampilkan di sini pun juga dibuat oleh AI itu sendiri, kemudian kita renovasi. Oke, Pak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan teknologi AI? Boleh dijawab di kolom chat. Kalau sudah, boleh ditulis sudah. Kalau belum, tulis belum. Belum. Waduh, banyak yang belum. Oke, juga banyak yang sudah. Oke, seperti yang dibilang oleh Pak Salim tadi, bahwasanya kita sudah menggunakan teknologi ini sebenarnya tanpa kita sadari. Karena bank itu tanpa artificial intelligence, bank itu akan kaku, akan tidak ada fungsinya, akan sulit mereka dalam mengeksplorasi perbankannya. Jadi bank sudah menggunakan media sosial, sudah menggunakan marketplace pun juga sudah menggunakan artificial. Cuma kita tidak sadar ya Pak Ibu ya. Dia sebenarnya jawabannya pasti sudah. Oke, kemudian kita lanjut ke artificial intelligence. Jadi tadi disinggung oleh Bu Santi satu kata tentang artificial intelligence. Nah, jadi ada jawabannya beragam macam. Nah, jadi kita bisa lihat artificial intelligence itu sendiri merupakan ilmu bidang komputer yang memiliki kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi kalau si robot, tadi ada yang bilang robot, kalau robotnya tidak memecahkan masalah itu bukan artificial intelligence. Kemudian ada lagi canggih, ya canggih tapi dia tidak bisa memecahkan masalah juga bukan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu adalah ilmu komputer yang memiliki kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah. Barulah dia namanya jadi sebuah artificial intelligence. Dengan kecerdasan tersebut, ada yang beranggapan ini bisa menyaingi kemampuan kognitif manusia. Karena teknologi AI nyatanya juga mampu membantu pekerjaan manusia dari yang mudah sampai yang rumit sekalipun. Ini sudah beberapa instansi yang telah menerapkan artificial intelligence dalam instansinya. Oke, itu ada tadi ada yang ditulis ChatGPT, ada sistem virtual. Nah, ini juga merupakan sebuah artificial intelligence. Contohnya di AI, di ChatGPT ini telah banyak orang gunakan, dia bisa menjawab apapun kebutuhan yang kita tanya, dia langsung jawab otomatis. Ini bisa menjadikan kita semacam ide jauh lebih cepat, kemudian membantu kita mencari sebuah referensi tentang sesuatu. Nah, jadi ini dengan ChatGPT ini kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di asisten virtual ini banyak digunakan oleh anak-anak sekarang seperti Google Assistant ya. Dia menanya kadang dijadikan juga semacam gurauan hilang suntuk, karena biasanya sering menggunakan asisten virtual ini bertanya, kamu bertanya. Jadi awalnya itu adalah dari asisten virtual ini sendiri. Kemudian di media sosial, nah Bapak Ibu juga di WhatsApp, di Instagram, dimanapun namanya media sosial,
sudah diterapkan teknologi AI di platform mereka. Ini dengan menggunakan teknologi AI ini bisa mengenali dan mempelajari minat Bapak Ibu tentang konten yang akan mereka tawarkan. Jadi kalau kita hobinya musik, media sosial dia akan menawarkan musik-musik kepada Bapak Ibu. Dan mungkin seorang yang hobi musik kemudian yang ditawarkan oleh media sosial hal-hal yang lain. Pastilah karena kita hobinya itu muncullah hal yang senada terus kebanyakan seperti itu karena media sosial juga telah menggunakan teknologi AI. Kemudian di search engine seperti Google Search, Bing, dan Yandex, banyak media search engine lainnya juga sudah menggunakan artificial intelligence di platformnya. Karena dengan fitur ini kita bisa mendapatkan hasil pencarian yang pas dengan apa yang kita inginkan. Nah, begitu juga dengan streaming musik dan film. Seperti contohnya ada ada SoundCloud, ada banyak streaming musik. Nah, ini juga bisa dia merekomendasikan lagu-lagu yang sering kita putar. Jadi akan muncullah musik-musik yang senada dengan yang kita minati. Dan terus ini ada mobile banking, tadi sudah ditentukan oleh Pak Salim. Kemudian di transportasi online juga sudah menggunakan artificial intelligence ini juga, seperti Gojek, Grab, Maxim. Tanpa AI mereka tidak akan bisa eksis secepat ini. Kemudian di platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia. Nah ini juga kalau Bukalapak dan lainnya saya tahunya baru 2, Tokopedia dan Shopee. Dia sudah detek wajah, dia tahu ini siapa yang punya akun. Nah, di pendidikan kita dapat membagi 2 tipe dari pemanfaatan artificial ini. Tadi di chat saya lihat akan berpengaruh dengan dari Pak Dendi tadi. Bagi siswa sebenarnya ada manfaat positifnya. Pertama, siswa bisa melakukan belajar pendidikannya dapat dilakukannya di setiap saat. Pulang sekolah mereka bisa tetap belajar menggunakan artificial intelligence, jadi tanpa hambatan. Kemudian berbagi pilihan sesuai dengan kebutuhannya siswa. Dia akan cari hal-hal yang diminatinya. Dia lebih lengkap lagi minatnya. Kemudian siswa bisa mencari mentor virtual. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sulit ditanya, pas ditanya siswanya, kemudian bapaknya nggak aktif. Nah, dengan adanya AI ini, siswa sudah bisa dapat mentor baru. Nah, di bagian guru, hal yang penting kita dapatkan dari guru ini adalah peluang kita untuk melihat kelemahan dan kelebihan dari siswa. Nah, dengan AI kita bisa kenal, bisa dapat ini siswa yang masih lemah, ini yang kurang, karena kita gunakan artificial intelligence. Kemudian dengan AI juga kita bisa melibatkan dengan lebih baik lagi. Kemudian di pembuatan materi bisa secara otomatis kita mungkin buat materi tentang belajar seni. Kemudian habis bahan. Nah, di selama presentasi kita bisa bantu AI sendiri, tolong tampilkan materi ini lebih detail. Nah, kita gunakanlah artificial intelligence dalam menambahkan materi. Kemudian yang keempat, bagi guru adalah kita bisa menemukan guru juga yang lebih baik. Jadi selama belajar mendidik dengan artificial ini juga kita dapatkan guru baru. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dampaknya tentu juga sudah ada banyak sekali dampak yang muncul dari kecerdasan ini. Pertama, ini saya contohkan dari artificial itu sendiri. Nanti di akhir materi saya akan coba praktekkan dan berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana sebuah teknologi bisa membuat sebuah presentasi dalam waktu yang cepat. Ini contoh saya ambil cuma dalam beberapa
klik presentasi ini langsung muncul dari si artificial intelligence sendiri. Ini menggunakan compose.ai. Ini ada addonnya, alamatnya ada di link. Kita lihat hasilnya. Kata kunci saya buat dampak kecerdasan buatan dalam pendidikan. Ini juga kita butuhkan. Oke, saya coba chat. Oke, dan masih terlihat Bapak Ibu. Nah, ini slide dalam slide. Jadi untuk di dampak kecerdasan ada kurang lebih hasilnya. Kita coba lihat. Dampak yang pertama adalah pembelajaran adaptif dengan AI. Jadi bisa menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lingkungan siswa. AI dapat menganalisis data tentang kecepatan belajar siswa dan menyesuaikan rencana pelajaran yang disesuaikan. Kemudian pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa untuk hasil yang lebih efektif. Kemudian dalam contoh tadi tutor virtual yang didukung oleh AI, dia bisa memberikan instruksi dan umpan balik yang dipersonalisasi untuk masing-masing siswa. Jadi terlihat lebih manis jawabannya. Kemudian si tutor itu sendiri juga dapat beradaptasi dengan kemampuan siswa dan membantu mereka dalam belajar lebih efektif. Nah, juga ada dampaknya penilaian otomatis dengan AI. Jadi AI itu dapat melakukan penilaian otomatis terhadap tugas siswa. Ini juga bisa membantu kita dalam menilai lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian dengan pembelajaran berbasis game dengan AI belajar yang lebih internal dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran berbasis game untuk mengalami interaktif dan lebih menyenangkan. Kemudian sebentar Pak Basri, tolong iya. slideshow dulu biar kelihatan lebih besar Pak Basri. Oke, siap Ibu. Kalau saya slideshow mungkin akan hilang. Gitu. Oke, lanjut aja Pak Basri. Oke. Nah, jadi sekarang mungkin terlihat lebih jelas ya. Kemudian dianalisa data dengan AI dapat menganalisa data yang diperoleh dari siswa untuk pemahaman yang lebih baik tentang kondisi belajar siswa. Dia bisa membaca, menganalisa dari siswa itu sendiri. Dan guru dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa untuk meningkatkan efektivitasnya. Kemudian di poin terakhir adalah pembelajaran jarak jauh dengan AI. AI dapat memberikan umpan balik, instruksi, dan pengujian bagi siswa yang belajar secara mandiri dalam pengetahuan pembelajaran jarak jauh. Kemudian dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk kenyamanan siswa tersebut. Nah, ini contohnya dari penerapan tadi ada chatbot. Chatbot yang berbasis AI dapat membantu siswa menemukan jawaban atas pertanyaan mereka kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi memang sekarang dalam tahap pengembangan di awal Juni ini, Google sendiri juga sudah menerapkan AI namanya bard.google.com. Ini juga sudah dikembangkan oleh Google, dan kemudian ada Bing juga sudah mengembangkan AI-nya namanya chatbing.com. Oke Pak Ibu, ini ada lebih kurang 20 slide lagi. Kita lihat dulu dampak negatif dari kecerdasan buatan. Jadi kan yang baru kita lihat itu ada positifnya aja. Nah, kira negatifnya seperti apa? Oke, tadi saya lihat di chat banyak negatif yang muncul. Nah, kira seperti ini. Pertama, kehilangan pekerjaan. Nah, itu bisa melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan guru yang menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi guru.
Ya, contohnya mungkin seperti ini. Dalam menilai pembelajaran, contohnya menilai hasil belajar siswa, mungkin Bapak Ibu ada membantu minta bantuan kepada siswa atau yang lain dalam hal membantu kecepatan Bapak Ibu dalam menilai. Nah, ini otomatis dengan AI biasanya tidak akan terjadi lagi. Otomatis orang yang biasanya membantu kita tidak lagi pekerjaan. Itu contohnya dari kita sebagai peran guru. Mungkin contoh yang lain juga bisa kita terapkan. Kalau AI itu bekerja di bidang industri, sudah diterapkan seluruh mesin di industri, otomatis lapangan pekerjaan akan hilang. Karena semua robot sudah diintegrasikan dengan teknologi artificial intelligence. Jadi, maka kehilangan pekerjaan poin yang pertama dari negatif artificial intelligence. Kemudian yang kedua, kurangnya interaksi sosial. Otomatis nih, dengan banyaknya manfaat tadi, siswa bisa belajar kapan di mana saja, akhirnya interaksi antar siswa itu berkurang. Mereka selalu terpancing dengan teknologi, jadi tidak ada lagi interaksi antar mereka. Kemudian siswa dapat belajar mandiri dan tidak banyak berkomunikasi dengan orang lainnya. Itu salah satu negatif. Kemudian keterampilan sosial ini juga akan hilang. Nah, ini yang pentingnya siswa ataupun guru dalam pendidikan ini kita selalu ketergantungan, kecanduan. Jadi tanpa teknologi rasanya kurang. Jadi selalu kita bergantung kepada teknologi tersebut. Nah, siswa itu jadi terasa sulit dan untuk belajar bagaimana membantu mereka dalam menggunakan teknologi. Jadi ada unsur seperti kecanduan dari siswa. Dan terakhir privasi data. Nah, di Google Bar lumayan untuk privasi datanya. Nah, mudah-mudahan di Juni Juli ke depan Google akan menunjukkan teknologi AI untuk awam supaya bisa meningkatkan privasi data dari pengguna. Di sini kita lihat sebelumnya AI itu dapat dalam pendidikan dapat meningkatkan masalah privasi dan masalah keamanan data, kemudian data siswa dapat disalahgunakan atau bocor. Karena kita tidak tahu di mana servernya si ChatGPT, di mana servernya OpenAI, kita tidak tahu. Dia sudah menyebar di beberapa negara. Jadi dia menyimpan seluruh aset-aset informasi yang telah kita berikan kepada si OpenAI tersebut. Kemudian ada lagi masalah negatif yang terakhir, etika dan masalah sosial. Ada nanti diskriminasi, bias, ragu-ragu, dan masalah lain mungkin timbul juga dari penerapan AI itu sendiri. Nah, dengan banyaknya negatif ini, tentu bisa juga kita hindari dan kita kurangi dengan penerapan yang tepat dan pengawasan yang baik dari Bapak Ibu. Nah, strateginya juga termasuk pelatihan yang tepat untuk guru dan siswa dan memastikan bagaimana privasi data dan promosi dalam mempromosikan selama berinteraksi di media sosial. Oke, Bapak Ibu, di sana bagian slide menggunakan Chrome dari Compose AI. Nah, di penerapannya, nah ini kita di sini akan coba praktekkan. Waktunya kira sampai jam berapa, Bu? Salam. Kita sampai jam 9, Pak. Kalau lebih, boleh juga, Pak. Oke, setengah jam. Nah, di setengah jam. Tahu durasi sebenarnya, Pak. Tapi tergantung kita, Pak. Kalau makin dibagi ilmu yang intinya, kami makin semangat nih, Pak. Oke, karena di penerapan ini bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Oke, kita lihat dulu dari penerapan artificial intelligence ini. Bapak Ibu, saya coba nanti share dalam kita berpraktek.
Nah, saat ini di teknologi kita meeting ini, kalau kita gunakan Firefly yang pertama tadi itu adalah firefly.ai. Jadi selama meeting ini siapa yang aktif, siapa yang menulis, siapa yang bicara, dia akan rekam. Dia akan menulis, dia akan ada botnya yang merekam video tersebut. Jadi kita butuh menit sekian siapa yang bicara, yang membahas tentang negatif AI siapa. Otomatis nanti si Firefly AI ini akan menampilkan. Misal tadi Bu Santi menanyakan tentang manfaat dari negatif dari AI. Nah, dia akan otomatis merekap, mentranskrip dari video tersebut berupa teks. Ada bisa juga nanti didengar berupa suara. Itu salah satu kelebihan yang pertama, namanya Firefly.ai. Dia kita invite dalam meeting, nah nanti dia akan merekam dan mengeluarkan filenya. Ini wajib kalau Ibu nanti lulus jadi fasil nih wajib satu ini Bu. Nanti yang lain juga boleh. Karena di Firefly.ai ini kita juga butuh, mungkin ada kita buat sebuah tugas ke siswa, kita minta siswa membuat video misalnya, kemudian dia upload, dikirim lewat WhatsApp. Nah, untuk menganalisanya kita tidak perlu nonton lagi. Kita upload aja ke Firefly.ai, kemudian kita minta apa poin penting dalam video tersebut. Dia sudah nuliskan inti-inti dari video yang ditiru oleh siswa. Ya, kalau videonya pendek, lumayan lah bisa kita nonton kan. Nah, kalau ada 1000 siswa yang ngirim tugasnya bersamaan, bagaimana kita menganalisanya? Nah, tentu dengan Firefly ini akan membantu kita merekap, merangkum semua yang ditulis, yang dirangkum oleh di dalam video siswa tersebut. Ini namanya Firefly.ai. Ini juga kemarin ditanyakan oleh Bu Lili, ada kan enggak maaf ada. Nah, inilah ya Bu, kita praktek besok Ibu ya. Memang untuk kedepannya mungkin kita ambil topik penggunaan Firefly.ai atau mungkin kita bahas tentang ChatGPT atau sampai ke speech tag. Nah, yang 8 ini kalau guru menurut saya ini wajib dulu sebelum kita bentuk tim dalam pengembangan artificial intelligence di kabupaten kita. Minimal Bapak Ibu sudah mahir tentang Bing Chat, Wisdom, Canvas AI, Slides AI, Grammarly, Speech Tag. Nah, minimal ini sudah kita gunakan semuanya karena ini beda. Kalau ChatGPT itu membantu melakukan riset dan mempelajari topik lebih luas. Kalau sering saya tulis di blog saya, bagaimana ini berlanjut sampai sekarang. Mulai dari ChatGPT itu muncul tahun 2020, saya mulai membuat bereksperimen bagaimana ini dimanfaatkan di WA, bagaimana ini dimanfaatkan di grup WhatsApp, di media sosial. Lumayan sangat membantu. Dengan ChatGPT ini, temannya ada Dar'e, dia bisa menjawab apa kebutuhan siswa dari WhatsApp, media sosial. Jadi API-nya ChatGPT ini saya tanamkan ke server, kemudian saya buatkan ke siswa. Nah, kalau masuk ke grup ini, ada bot yang akan membantu rekan siswa dalam menanggapi kebutuhannya. Jadi ChatGPT ini luas Bapak Ibu. Jadi dia tidak sekedar membalas chat aja, ada API-nya, Authentic Personal Identifier ada dalamnya. Kita dapat API nanti dalamnya. Kemudian juga ada namanya Bing Chat. Ini juga sudah kembang di tahun 2021, sama halnya dengan ChatGPT. Dia juga akan menjawab dengan link referensi. Jadi setelah kita butuh, dia akan menampilkan nih di sini datanya lebih detail. Itu namanya Bing Chat. Nah, sekarang sudah makin berkembang sama dengan halnya dengan Google Bard. Kemudian di Wisdom ini kita membantu penelitian dengan sumber data penelitian internasional. Jadi semisal tadi saya membuat strategi nasional di Kabupaten A tentunya. Nah, apa aja sifat tim yang ada di dalamnya, nah di sanalah penelitian yang lebih lengkap. Jadi kalau ke depan dengan adanya tim dari pengembang artificial ini kita bentuk di kabupaten. Karena untuk di Sumatera Barat atau di Sumatera sampai saat ini belum ada tim yang dibentuk oleh pusat dalam pengembangan artificial intelligence di kota. Mungkin nanti ada informasi dari Pak Salim
apakah sudah ada di daerah kita, gimana. Kemudian di Canvas AI, nah Bapak Ibu kan sering mendesain sebuah materi atau rencana pembelajaran ataupun modul, perangkat aja segala macamnya di Canvas AI. Nah, saat ini Canvas pun juga sudah terintegrasi artificial intelligence di Canva tersebut. Misal kita buat sebuah materi tentang bagaimana bercocok tanam padi contohnya. Nah, kita butuh gambar orang menanam padi. Nah, kita tidak lagi mencari gambar di Google, Image, semacam, kemudian download, masukkan lagi ke Canva. Nah, di Canva itu sendiri sudah bisa. Ketik kata kunci, cari orang sedang menanam padi, otomatis Canva akan mengeluarkan orang menanam padi. Nah, itulah kelebihan Canva saat ini menurut saya. Dan juga ada tadi beberapa di dalam bulan ini sudah menerapkan Canva itu sendiri sudah terintegrasi dengan chat annotate. Jadi kita ketik, dia mempresentasikan. Nanti kalau ada waktu kita praktekkan juga untuk kampus ini bagaimana kita membuat media pembelajaran yang interaktif, jadi menarik. Kita cuma duduk manis, materi sudah siap, lengkap, dan animasinya juga beragam. Ada pula orang yang membacakannya. Jadi ini menurut saya ini Canva ini keren. Kemudian di slideai.io, nah presentasi ini dibuat oleh slidedesk.ai. Jadi saya ketik kata kunci, nah muncullah presentasi ini. Nah ini namanya dia membuat sebuah presentasi dengan menuliskan poin-poinnya saja. Karena kemarin saya dapat undangan dari Bu Rami, Bu Santi, Pak Mas tolong buatkan penerapan pemanfaatan media AI dalam pembelajaran. Nah itu saya buat kunci-kuncinya, akhirnya muncullah yang slide sekarang. Karena itu topik yang dibutuhkan di presentasi. Jadi saya gunakan slidedesk.ai.io. Nah di Grammarly ini kita memperbaiki struktur kalimat bahasa Inggris. Ini cocok dengan Bapak Ibu jurusan bahasa, boleh juga nanti bahasa yang lain. Dengan AI yang tertanam dalamnya, kita semacam membuat sebuah surat undangan atau semacam ilmu pembelajaran materi. Kadang kita sering typo kan, sering salah ketik. Apalagi dengan HP sekarang kita membuat materi cukup dengan HP langsung cepat kirim ke siswa kerja. Nah, orang banyak typonya. Nah, kirim ke Grammarly dia akan memperbaiki gaya struktur penulisan bahasa kita. Kemudian di Speechchat sendiri sudah saya coba kita buat sebuah teks atau video, dia akan menjadi sebuah teks. Kalau di ChatGPT ini tidak lengkap, kita bicara tanpa ngetik ya, kita bicara, si ChatGPT akan menampilkan apa yang kita omongkan. Nah, sama halnya dengan Speechchat ini. Jadi dia balikan audio dan video yang kita kirim akan menjadi sebuah daftar bacaan. Oke, ini 8 ini dikira boleh Bapak Ibu mau ahli bagian mana kira? Misal kita ahli bagian video, berarti Bapak Ibu ulas pelajari tentang Fireflies.ai. Kalau Bapak Ibu ahli dalam hal desain, mungkin Bapak Ibu ulas lebih banyak tentang Canva.ai. Kemudian di Slides.io, sharing membuat presentasi untuk rekan supaya Anda bingung lagi, nah gunakanlah Slides.io. Oke Pak Ibu, dirasa untuk prakteknya sedikit penutup menjelang kita praktek nanti bagaimana di poin 8 ini mau kita praktekkan. Kita coba nanti contohnya. Jadi artificial intelligence merupakan machine learning. Machine learning itu cenderung menganalisa informasi. Jadi tanpa informasi yang kita berikan dia tidak bisa menganalisa, tidak bisa mengambil kesimpulan dan tidak bisa mengambil keputusan atau saran. Jadi artinya platform yang berbasis machine learning itu bisa diajarkan dengan banyak data. Jadi semakin banyak kita input informasi, dia akan berikan data yang lebih lengkap.
Nah, kemudian setelah itu dapat memenuhi berbagai tugas. Nah, kemudian ada juga kasus penggunaan artificial intelligence ini untuk bidang pendidikan yang saat ini juga sudah masuk kepada standar nasional, strategi nasional di poin ketiga. Oke Pak Ibu, kita ada waktu lebih kurang 10 menit untuk kita praktekkan. Mungkin sambil tanya jawab, kita boleh coba presentasikan nanti bagian mungkin ChatGPT atau Canva AI. Silakan Bu Salmiati, saya kembalikan ke forum Ibu. Saya tutup dengan selamat mempraktekkan teknologi yang akan kita gunakan. Terima kasih, Mas. Baik Pak Masri, terima kasih banyak atas pemaparan materinya untuk sesi pertama ini Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Penasaran? Mau mencoba yang mana? Silakan Bapak Ibu pilih. Di sini kita akan praktek ya Pak Masri. Kita lihat dulu nih Bapak Ibu pengennya yang mana yang mau kita praktekkan. Supaya kita betul-betul dapat memanfaatkan langsung. Dari pemaparan Bapak Masri tadi, kita sudah tahu ternyata bahwa kita ini selama ini menggunakan AI, tapi kita nggak sadar Bapak Ibu. Nah, sekarang ada berbasis gratis yang wajib kita sebagai guru untuk memudahkan kita dalam penerapannya di sekolah dan dalam bidang pendidikan. Oke, kita baca ya Pak Masri sebentar. Ini ada banyak sekali yang ingin mencoba pemanfaatan dari Canva AI ini Bapak, karena sekarang kita kan lagi galak-galaknya membuat presentasi untuk modul PMM aksi nyata. Jadi gimana Pak, kita cobakan sekarang. Jadi guru-guru ini juga langsung action. Nanti kita dengar sharing dari yang sudah mencoba. Gimana Pak Masri? Oke, siap Bu. Oke. Saya coba share ya Pak Ibu. Iya, oke Bapak Ibu, siapkan perangkatnya. Mungkin kalau ada laptop atau langsung dengan handphonenya juga bisa Bapak Ibu. Karena sayang sekali kalau kita nggak mencoba Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan ini Bapak Masri sudah membuka Canva. Silakan disiapkan juga aplikasinya Bapak Ibu. Oke, sudah nampak terlihat ya Pak Ibu ya. Jadi Ya, kita buka Canva. Menang Canva ini, sebenarnya Canva ini paling banyak dibutuhkan karena kita guru membuat materi, membuat bahan, membuat apapun desain Canva, semuanya pakai Canva. Padahal sudah ada yang offline, sudah ada Microsoft PowerPoint, tapi tetap si gurunya menggunakan yang versi online. Ini tandanya guru kita sudah semakin sejahtera nih Pak Salim ya. Ya, mungkin karena dengan password Pak, jadi nggak butuh yang offline, maunya online. Iya. Oke, kita coba tes, kita buat satu desain. Oke, satu desain, kita buat desain. Desainnya mungkin arahnya tentang infografis saja. Nah, dipindah slide-nya. Bentar, saya alihkan slide-nya. Oke. Oke, saya sekarang alihkan ke versi seluruh layar saya. Jadi saya lebih nampak ya Pak Ibu ya. Di sini kita buat sebuah slide, judulnya tadi ini kalau sudah ada yang punya aplikasi boleh lanjut di aplikasi. Sekarang kita coba di browser aja versi browser.
kita mendesain sebuah desain yang menggunakan AI karena si Canva sudah terinclude AI. Kira yang kita gunakan apa ya? Kita mulai dari nol aja. Ya, kita mulai dari nol. Kita butuh sebuah objek gambar. Nah, ini di sini saya buatkan Pak Ibu, ada aplikasi namanya teks to gambar. Nah, kita lihat di aplikasi teks to gambar. Nah, inilah teknologi AI yang telah diterapkan oleh si Canva. Kemudian ada lagi di bawah, boleh Bapak Ibu cek. Kita tes dulu bagian ini. Coba Bapak Ibu klik di bagian teks ke gambar. Oke, kita butuh sebuah judul namanya. Kita butuh apa kira Bu Sal maunya? Mau buat presentasi modul apa Pak Ibu? Modul Merdeka Belajar aja, Pak. Oh, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ini Merdeka Belajar, topiknya kita ambil Merdeka Belajar. Oke. Berarti di gambar tadi ada Merdeka. Jadi kita butuh kata kunci belajar dulu. Siswa sedang belajar. Oke. Kemudian Bapak Ibu ambil gaya yang kira Bapak Ibu minati seperti apa? Sinematika, cat air, foto, atau mendayu, atau anima jadul. Nah, ini kebiasaan kita aja. Kita lihat di kelas ini kebanyakan hobi tentang lukisan, hobi tentang foto. Ini gaya stylenya, ada banyak contoh banyaknya. Kita ambil bagian sinematik dulu. Jadi dengan siswa sedang belajar akan muncullah nanti gambar sinematik tipenya, kemudian rasionya persegi, horizontal atau vertikal. Karena objek kita infografis vertikal, kita pilih vertikal, kemudian kita buat gambar. Nah, otomatis artificial intelligence Canva akan bekerja mencari siswa sedang belajar. Dia akan menampilkan gambar di pen ini. Nah, terlihat siswa sedang belajar. Merdekanya kita munculkan juga nanti. Nah, setelah dapat gambar, Bapak Ibu klik, dia otomatis muncul di slide. Jadi kita tidak susah lagi mencari gambar yang di Google Image. Kemudian kita pindah ke bagian Merdeka. Jadi Merdeka itu arahnya freedom ya. Kita buat bahasa Inggris. Freedom dengan cat air. Kemudian vertikal kita buat. Kita masukkan mungkin di slide kedua. Dia akan mencari freedom. Ini benar nih freedom bahasa Inggris. Jadi akan muncul kalau freedom ya kira gambarnya seperti ini. Kita mulai, kita ambil aja dengan bahasa Indonesia, merdeka. Dengan tipe sinematik vertikal membuat gambar. Oke, kita tunggu prosesnya dia mencari kata kunci merdeka. Jadi inputnya semakin banyak input yang Bapak Ibu berikan, si artificial intelligence-nya Canva akan bekerja lebih maksimal. Jadi kalau semakin sedikit, dia akan kekurangan bahan dalam mencari media. Kira di Canva.ai paham Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada yang sudah praktik? Nanti kita minta sharing beberapa orang ya, Pak Masri. Kita selesaikan dulu contoh yang ini, Bapak. Pak Dendi kayaknya mau tanya tuh Bu Saraniati. Iya, oke, sebentar ya Pak Dendi. Gimana Pak Masri? Berarti tutorialnya udah ya Pak Masri mengenai Canva AI barusan.
Jadi nanti Iya. Bapak Ibu silakan dicoba karena waktu kita terbatas. Kalau perlu nanti kita undang lagi Pak Masri di pertemuan berikutnya untuk mengupas setajam silet ya Bapak Masri Iya, dari fitur sesuai gratis topik. tadi. Karena ini topik AI ini banyak sekali, jadi kita fokus sekarang baru penerapan secara globalnya. Kalau ada waktu nanti kita kupas bagaimana sih detailnya pemanfaatan dari fitur apa tadi website-websitenya atau providernya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya di 10 menit lagi. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, karena mungkin nggak bisa seluruhnya open mic, silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan seputar yang disampaikan oleh Bapak Masri tadi. Untuk pertanyaan pertama, kita minta di sini ada Bu Nursida, kemudian Pak Dendi dan Ibu Patricia. Kita minta pada Bu Nursida terlebih dahulu. Ada di ruangan ini, Bu Nursida? Atau memang terlanjur mengangkat tangan atau gimana ini? Atau kita minta pada Pak Dendi open mic untuk bertanya, silakan. Cek. Jelas. Oke, silakan Pak Dendi. Oke, terima kasih Bu Salmianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama kita hormati pada malam hari ini adalah Bapak Kadis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Salim, khusus kepada pemateri kita Pak Masri dan Bapak Ibu semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat. Baik, ini sangat sangat membuka Bu Salmi, Bu Moderator, penasaran yang luar biasa khususnya bagi saya pribadi, sehingga saking penasarannya pemantik-pemantik negatif saya munculkan dan saya apungkan di kolom chat supaya ditanggapi karena memang belum sesi mungkin tadi ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk AI, pertanyaan pertama, apakah Canva yang sudah kita gunakan saat ini sudah terintegrasi dengan AI? Kemudian aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan AI itu apa saja, dan jika kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, haruskah kita mengintegrasikan dengan AI? Bagaimana caranya? Ini kompleks nih Bu Salmi, sangat banyak. Intinya apa? Kupas habis deh AI itu gimana untuk mengaksesnya. Udah penasaran, udah juta apa ini, udah mau meledak nih penasarannya. Terima kasih luar biasa Pak Masri, Bu Salmi, Bapak Ibu semua. Pokoknya top merkotop lah, AI sangat ditunggu dan dinanti. Terima kasih kembali kepada Bu Salmi. Oke, terima kasih banyak Pak Dendi. Sama penasaran saya Pak dengan Bapak ya, mendengar kata AI ini semakin dikupas, semakin penasaran kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau untuk mengupas tajam lagi, kita butuh lagi pertemuan berikutnya. Tapi kita minta dulu lah kepada Bapak Masri menanggapi pertanyaan dari Pak Dendi tadi. Bagaimana pengintegrasian aplikasi ini dalam bidang AI ini Bapak Masri. Silakan Pak Masri, kita langsung jawab pertanyaan Pak Dendi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Dendi. Bapak mengampungkan pertanyaan tapi tidak mau jawab, Pak. Cuma ya memang benar, Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi juga semacam jadi apa juga namanya, jadi materi juga bagaimana pertanyaan Bapak ini saya sentil sedikit di selama presentasi. Kemudian dari pertanyaan Bapak di Canva ini apakah sudah, ini sebenarnya sudah lama Pak. Ini cumanya kita kurang menggali, kita butuh cuma select. Kadang-kadang dengan adanya template yang sudah ada, kita ambil template cepat, kemudian edit, download. Nah, biasanya dari itu. Nah, sebenarnya dia sudah ada di Canva itu sendiri dan siapapun bisa menggunakan. Baik itu akun belajar ID pun, akun biasa pun juga sudah terinclude di Canva. Jadi Canva bukan namanya Canva.ai, Canva biasa aja Pak. Cuma di pencarian gambar dia ada text to image. Jadi ini pengembangan dari ChatGPT itu sendiri. Dulunya ada namanya DAL-E. Kalau di DAL-E itu saya buat di grup WhatsApp, saya integrasikan ke grup.
siswanya ngetik ada bapak-bapak main di pantai, kemudian ada pesawat. Muncullah gambar di grup tersebut. Nah, itulah namanya teknologinya adalah DAL-E. Nah, DAL-E itu sendirilah yang digunakan oleh si Canva itu sendiri. Jadi dia mencari keyword yang diketik oleh si pengguna. Jadi pengembangan dari OpenAI itu sendiri banyak sekali dan tergantung kita bagaimana kita mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Dendi. Oke Pak Masri, terima kasih atas tanggapannya. Oke Pak Dendi, kalau ada nanti pertanyaan lanjutan, kita bisa menghubungi Pak Masri ya. Ini saya penasaran nih Bapak Ibu ya, di ruangan ini ternyata ada dari jauh ini kayaknya Bapak Ibu. Kita minta kepada Ibu Patricia untuk bertanya atau mengomentari kegiatan kita pada malam ini. Silakan Ibu Patricia. Terima kasih Bu Salmi. Ya, boleh perkenalkan diri Bu, dari mana Bu? Kemudian gimana tanggapannya terhadap kegiatan ini? Saya Ibu Patricia dari Komunitas Guru Belajar Nusantara, tepatnya di SMA Negeri 1 Lembata. Wow, Saya Gua ya. Papua, Bu. Dekat. Dekat. Wow. Ya. Oke, lanjut Bu. Halo Bu. Halo Bu Patricia. Halo, selamat Bergabung ya. malam. Oh, Bu Latifah. Bergabung. Ya, pertanyaannya tadi yang pertama itu sama dengan teman yang terdahulu tadi. Apakah sudah terintegrasi itu Canva? Karena saya juga sering pakai itu. Tapi kalau mau ketik butuh Merdeka Belajar, itu saya belum bisa. Caranya gimana begitu? Jadi tadi pertanyaan dari teman, apakah itu sudah terintegrasi atau belum? Ternyata sudah. Terus yang kedua dari contohnya Pak, dari kita kan ketik di Word, terus mau bawa ke Canva, apakah bisa di integrasikan ke 8 ke 7 fitur tadi, template-nya tadi itu. Ada 8 kan? Tapi saya cobanya di Canva. Apakah saya bisa integrasikan lagi ke 7 fitur tadi? Begitu, Pak. Oke, Bu Patricia, terima kasih atas pertanyaannya. Kita minta langsung jawabannya kepada Pak Masri. Gimana Pak Masri? Oke, terima kasih Bu Patricia. Pertanyaannya ini mungkin lebih didalami lagi ya Bu. Nah, tadi kalau adanya di Word, kemudian Ibu mau mengaplikasikannya ke Firefly, ChatGPT, Chat, Wisdom, Canva, atau Slides AI, kita gunakan cara masing karena jenisnya dia si artificial intelligence ini dia berfungsi sesuai dengan yang dibutuhkannya. Misal gini, contohnya seperti ini. Kita ambil sebuah contoh, misal lampu merah. Lampu merah itu belum ada artificial intelligence teknologi di dalamnya. Tapi setelah kita masukkan artificial intelligence, dia bisa mendetek suara atau wajah dari orang yang terdetek. Dia teruskan ke grup media sosial atau ke satu instansi. Nah, ini namanya sedang nyebrang jalan. Namanya Bu Patricia. Akhirnya si artificial intelligence baru berperan menjadi kecerdasan buatan. Jadi sama halnya dengan Ibu tadi, kalau kita ketik di Word, di medianya, sementara alatnya, perangkatnya mau dimasukkan ke mana. Nah, jadi contohnya kita mau masukkan ke Canva.ai. Kita anggap AI itu adalah hardware-nya. Jadi Canva AI dia akan menerjemahkan kata kunci yang Ibu perintahkan di teksnya. Jadi semakin banyak informasi yang diberikan ke Canva AI, dia akan menampilkan gambar yang dibutuhkan. Karena saat ini Canva AI baru 2 artificial intelligence yang baru tertanam dalamnya. Pertama, dalam pembuatan animasi presenter, kemudian ada lagi text to image berdasarkan keyword yang kita masukkan.
Oh Dan ya. penggunaannya memang benar tadi sampaikan, kita ketik keyword dia akan menampilkan gambar yang kita butuhkan. Nah, untuk contoh yang lain, ini bisa kita ambil session yang lain. Misal ada video kita masukkan ke artificial intelligence, dia bagaimana dia merangkum, mengulas semua hal yang ada di dalam video tersebut. Seperti itu, Patricia. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak. Ini saya lanjut satu kali lagi. Apakah ini dia berada artificial intelligence ini? Apakah ada di aplikasi Google dan yang lainnya ada Pak? Semacam Microsoft 365 ataukah itu? Atau memang hanya di Google saja Pak? Belum, Bu. Jadi dia si artificial intelligence ini bagaimana si pengembang dia mau menerapkan ke suatu hardware. Jadi kita ambil contoh PDF. Bu, biasanya ada PDF. Bagaimana PDF ini bisa kita terapkan ke Google Slide. Nah, di sana bisa kita gunakan di Google Slide itu slides.io. Tapi si artificial intelligence-nya sudah diterapkan oleh si Google Drive. Halo, Assalamualkum ya. Keterangan nama itu. Oh ya. Oke, Ya, ini Pak. saya cobakan juga nanti untuk mempresentasikan. Kita butuh satu slide dari PDF, kita upload di Chrome ya. Jadi saya gunakan Chrome. Bagaimana Chrome saya ini semuanya itu terinclude ke 8 artificial intelligence ini. Misal izin saya coba share ya Pak Ibu. Ya, silakan Pak Masri. Ya. Oke, mudah-mudahan terlihat jelas. Oke, saya mau buka sebuah dokumen PDF ya. Saya coba buka PDF. Mungkin arahnya ini. Ini yang baru saya dapat tadi dari Rukol, ruang kolaborasi selama fasilitator. Ini saya jadikan contoh ya, Ibu. Jadi kita dapat sebuah teks nilai yang berperan pada murid. Oke, kemudian perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, saya maunya gimana Chrome ini, berarti si artificial intelligence saya tanam ke Chrome saya, dia bisa meminta apa yang saya butuhkan. Mereka butuh improvisasi dari menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi sini saya blok, menjadi pemimpin pembelajaran saya blok, kemudian saya Ctrl Alt J, dia bisa memimprovisasi, bisa mencek spelling grammar, bisa memendekkan, bisa menambah jumlah karakter yang 3 tadi, kemudian bisa mengganti irama, lebih ini suara ya, kalau blok saya suara, kemudian bisa menyederhanakan bahasa, kemudian bisa merasa, kemudian bisa menyimpulkan, kemudian bisa mentranslate. Nah, kita contoh menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, saya harapkan coba di explain, cerahkan. Dia akan muncul penerangan dari si ChatGPT itu, kira-kira menjadi pemimpin pembelajaran, dia akan nulis, dia akan menerangkan apa maksud dari menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, jadi si Chrome saya, dia akan jawab, menjadi pemimpin pembelajaran itu adalah berarti kita bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan proses belajar, dan dia akan terus ngetik-ngetik sampai kita paham. Nah, itulah salah satu ChatGPT yang saya gunakan di Chrome. Jadi enggak perlu referensi ke cari kemana-kemana. Nah, ini dia sudah include semuanya. Jadi kalau explain, dia akan menerangkan sampai kita paham apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Bagus sekali ini.
Terima Makin kasih Pak sayang ya, Bu. Masri. Ya. Terima kasih. Jadinya penasaran Bu Salmi. Iya, kita juga pengennya tuh luring gitu loh Bu ya, biar lebih jelas gitu Iya. ya. Semoga nanti bisa kita undang Pak Masri ini secara luring. Dan terima kasih Bu Patricia sudah bergabung di malam ini. Semoga mendapatkan ilmu ya mengenai AI ini. Baik Bapak Ibu, sebetulnya durasi kita sudah berlebih, tapi ada satu penanya lagi Bapak Ibu dari Pak Isardi nih. Silakan Pak Isardi, sudah dari tadi mengangkat tangan. Gimana Pak Isardi? Mau bertanya atau gimana Pak Isardi? Ya, Pak Isardi, silakan dihidupkan mikrofonnya Pak. Oke Pak. Belum Pak? Mikrofonnya belum Pak? Mic-nya. Oke Pak, silakan perkenalkan diri dari mana Pak? Isardi Bu, dari SD 14 Lubu Aur Bayang Bu. Oke, silakan Pak pertanyaannya. Sebenarnya Bu, saya dari tadi ngikutin Bu. Sebenarnya saya tentang IT ini masih banyak kekurangan Bu. Jadi saya mengikutin aja dari tadi Bu, gimana caranya gitu Bu. Oke. Nah, ya Bu ya. Pertanyaannya Pak, makasih banyak Pak, Bapak luar biasa sekali di malam hari ini ya. Faktor apa gimana ya, saya salut Pak, karena jarang yang mau belajar dengan usia, maksudnya itu karena biasanya itu jarang yang mau belajar IT kalau sudah merasa tua gitu ya Pak ya. Tapi Bapak luar biasa sekali semangatnya. Tadi saya lihatin nggak pernah keluar dari ruangan ini gitu. Terima kasih Pak Isardi. Semoga ada Bapak yang belajar. Oh ya Bu, makasih sama-sama Bu. Oke, makasih Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, kita lihat dulu di kolom chat Bapak Ibu. Tadi ada Bu Wiwi ya. Bu Wiwi ini tadi katanya foto Pak Masri pakai AI. Saya kemarin juga tanya itu Bu Wiwi. Saya sudah diajarkan Pak Masri, ternyata sekarang udah berbayar gitu ya. Ada aplikasinya membuat foto seperti profilnya Pak Masri. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya selain Ibu Patricia atau ada yang mau mengungkapkan lah Bapak Ibu pesan dan pesannya dengan kegiatan kita malam hari ini, ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Lanjut sesi 2. Sesi 2-nya kita buka pertemuan nanti lagi ya Bu Yuli untuk sesi 1 yang kedepannya kita minta langsung gimana pemanfaatan dari AI ini untuk lebih detailnya lagi, karena tadi hanya kulit luarnya, tapi dengan kulit luarnya tadi kita makin penasaran, mungkin kita coba sendiri dulu. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, kita minta segmen terakhir dari Pak Masri nih Pak Masri. Terima kasih Bu. Ya, silakan segmen terakhirnya mengenai kegiatan ini atau bagaimana sebaiknya guru-guru dalam memanfaatkan AI. Ada pesan Pak Masri, silakan Pak Masri. Oke, satu kata dari saya, karena AI itu adalah machine learning, jadi mesin itu perlu juga kita ajari supaya ilmu yang diambil oleh machine learning sumbernya itu adalah dari guru-guru hebat. Jadi mulai sekarang Pak Ibu, terbanyak data dan terkaya machine learning. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kita beli reaction Bapak Ibu, jempol. Atau ada reaction yang lebih keren lagi, umurlah nggak ada ya Bapak Ibu ya. Mengucapkan terima kasih atas ilmu dan kita pun lagi ada di atau ada dari dinas pendidikan mensosialisasi guru-guru untuk belajar sangat kami dukung sekali ya. Semoga Bapak Kadis mendengar kegiatan ini dan masih banyak guru-guru kita yang belum tahu dengan AI ini kelanjutannya bagaimana. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu secara luring untuk belajar AI ini. Baiklah Bapak Ibu yang belum mengisi absensinya, harap silakan diisi Bapak Ibu.
Mungkin saya selaku moderator di kegiatan malam ini masih banyak kekurangannya, dan terima kasih banyak sudah bergabung di malam yang hari ini dan meluangkan waktunya di malam hari ini untuk belajar bersama kita. Dan terima kasih khususnya kepada Pak Masri yang sudah memberikan kita ilmu yang luar biasa. Semoga boleh di-sharing nanti Pak Masri apa PowerPoint-nya tadi atau slide yang tadi ya, boleh sebelum kita keluar dari ruang ini kita minta Pak Masri men-share dulu, mana tahu bisa dibaca-baca Bapak Ibu karena ada tadi beberapa web ya gratis ya, mungkin kita bisa coba. Oke, kita tunggu WA-nya Pak, nomor WA-nya. Oh iya, Pak Masri juga diminta nomor WA. Mungkin ada nanti kombel-kombel atau komunitas lain yang mengundang Pak Masri secara langsung nih. Jadi silakan Pak Masri hubungi Pak Masri. Karena beliau ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Kami juga pernah mengundang beliau dalam acara MGMP Informatika. Nah, ini sudah ada nomor telepon Pak Masri. Silakan dicatat Bapak Ibu yang punya komunitas-komunitas. Ini sangat menarik sekali mengenai pemanfaatan artificial intelligence ini. Oke, Bapak Ibu, sudah ada data dari Pak Masri. Nanti silakan diambil intisarinya atau PowerPoint-nya, nanti juga dibagikan. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu mengisi refleksi dan juga umpan balik serta absensi yang sudah kami kirimkan sebelumnya. Gimana Pak Masri, sudah dikirimkan di kolom chat? Bentar, saya copy linknya. Ya, atau boleh link drive-nya yang sudah ada. Ya, ini terima kasih pada Pak Takdir ya, Pak Takdir Kahan. Meski terlambat masuk room, tapi saya sangat paham dengan ilmu barunya narasumber. Salam kenal dari KGB Sinjai, Sulawesi Selatan. Wah, terima kasih Bapak dari Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah. Ini Bapak Ibu silakan sebelum room ini ditutup. Silakan disimpan materi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Ya, sudah ada link drive-nya Bapak Ibu. Bu Rahmi. Belum ada, Bu. Masih ada Bu Rahmi di ruangan ini? Bu Rahmi. Ya, menggunakan laptop, boleh minta kita foto sesi bersama. Bu Rahmi, mohon izin untuk membantu foto sesi bersama. Bapak Ibu, sesi foto bersama, silakan open kamera. Membuat sebuah dengan cara Bapak Ibu mengangkat tangan, membuat atap rumah Bapak Ibu ya. Silakan foto dengan gaya seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Selamat bergabung Pak Takdir Kahan ya. Ibu Patricia Manggil sudah jauh-jauh datang ke sini. Dari Madrid juga ya. Oke, ya. Silakan dipandu kami. 1, 2, 3. Baik. Ini belum banyak yang buka kamera. Hormat berat kok. Hormat. Pak Doni. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa jumpa kembali. Jangan lupa Bapak Ibu, sebelum room ini ditutup, disimpan link yang diberikan oleh Pak Masri dan jangan lupa absensinya. Saya tutup kegiatan webinar malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri, ilmunya. Sama Ibu. Ibu semuanya Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Izin live, ilmunya Bapak Ibu. Rina. Sama-sama Bu Santi. Terima kasih banyak Pak Masri, Pak Doni, Takdir, Lucia. Bu Yayu, iya maaf Bu Yayu baru kelihatan wajahnya. Terima kasih KGB Padang ya Bu Yayu. Ya sama-sama. Terima kasih banyak ilmunya. Iya Bu Yayu juga ya. Kelihatan dari tadi Bu Yayu. Pak Isardi, terima kasih. Gimana udah selesai menilainya? Belum.
Belum, Bu. Oke, saya izin ya, Bu Rahmi semuanya, Ibu. Ya. Terima kasih. Izin menutup room ya Bapak dan Ibu. Makasih Pak Masri. Sama Ibu Sampai Rami. jumpa di sesi berikutnya. Oke, siap. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, ditunggu Terima dengan kasih Mas, terima kasih Bu Salmiati, Bu Rahmi, izin dulu Iya. semuanya. Oh Ibu. sama Ibu Ana. Terima kasih Bu Anu. Sudah membantu. Pak Masri, terima kasih. Udah jadi